masalah. Paham kan? Enggak paham. Kalau sekarang ada orang mempermasalahkan habaib, itu ketinggalan zaman. Itu Ada orang sekarang mempermasalahkan habaib ketinggalan zaman? Enggak. Karena zaman habaib di Indonesia, saya lihat, zaman masyhurnya habaib yang naik mobil komodo, itu dari tahun 98 kemari, pasca reformasi. Sebelumnya kagak seperti ini. Ada orang-orang ngaku sebagai cucu Nabi, nggak ada sebelumnya. Ente udah tua, kenapa ente nggak tahu, nggak sadar? Aneh aja yang masih bocil, aneh tahu. Kapan itu habaib itu tenar di Indonesia? sudah kadaluarsa. Itu sudah luarsa. Ya iyalah, namanya juga KW, makanya kadaluarsa, bukan original. Said sudah ada sejak dahulu kala di Indonesia ini, nggak pernah kadaluarsa. Ya, karena mereka tidak pernah beriforia dengan nasabnya. Nggak pernah lebay dengan nasabnya. Tidak ada seorang pun yang menafikan darah mereka. Kenapa sekarang jadi kadaluarsa? Ya, karena kalian. Siapa kalian? Itu sudah kadaluarsa. Iya, kadaluarsa kalian. Mereka yang mempermasalahkan habaib dengan bahasa ilmiah. Ini secara ilmiah. Demi Allah saya katakan. Tidak ilmiah. Yang ada. Bagaimana? Secara ilmiah, sedangkan kalian tidak membantah secara ilmiah, teori ilmiah. Otak kau di mana? Udah tua padahal. Kau bilang kau mulia. Gua aja berani ngolok-ngolokin kau hari ini, Beb. Temannya si Bahar ini. Hah? Bagaimana kau mengatakan teori Kiai Imad tidak ilmiah secara ilmiah, sedangkan kau tidak membantahnya dengan ilmiah? Tolong. Kalau ingin membantah sesuatu untuk menyatakan bahwa itu tidak ilmiah, maka harus dengan ilmiah. Kalian membantah Kiai Imad bukan dengan ilmiah, tapi dengan amarah. Goblok memang. Sakarepmu lah. Hasada minhum fi qulubihim hasad. Di dalam hati mereka ada hasud, itu saja. Bagaimana kau tahu hati mereka ada hasud? Bagaimana kau tahu di hati Kiai Imad ada hasud? Sedangkan mulut kalian yang hasud setiap hari mengajak kami membenci pemerintah, menjauhi umara. Sedangkan umara hari ini sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kita butuh pemimpin, bukan pemimpi. Ya. Jangankan kau, Beb. Itu Mufti Petamburan, si Rizik aja kagak pede sama gua. Dia takut gua jadi IB. Karena gua IB beneran. Iqbal Bacot, Imam Bacot. Cuman dikemas, ditutup, casingnya casing ilmiah. Bohong. Ya itulah kalian, bohong. Ditutup casingnya dengan casing agama, dengan casing cucu Nabi, dengan casing kemuliaan. Padahal sampah itu semua, Beb. Secara ilmiah, secaranya Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Itu hanya bahasa ilmiah saja. Tapi kalau kita mau cari yang Ya iya, jangan kita mau cari, kau tunjukkan ke kami, ngap. Itu cuma bahasa ilmiah saja. Pembuktian secara ilmiah, coba. Biar tidak cuma bahasa. Coba. Alah, Beb. Udah sikat gigi belum? Sikat giginya dijual. pernyataan itu karena faktor hasud. Faktor hasud itu saja. Hasud di mana kau yang sedang menghasut, Beb? Hasud di mana? Kau yang hasad lagi. Terlalu menduga-duga. Jadi kalau dikorek dalam hatinya, hasud, mereka nggak suka. Dan habaib nggak kaget. Habaib dari mulai dulu. Nggak kaget kau mencak-mencak kau. Kau ngamuk-ngamuk kau nggak kaget. Kaget lah kau. Mulai dulu, dihasud, difitnah, diteror, macam-macam. Dan Yang suka memfitnah kalian. Yang suka neror diri sendiri pun kalian. Sampai kemarin terakhir ditembak dirinya sendiri oleh siapa nggak tahu. Menghasut kami untuk membenci pemerintah. Menghasut kami untuk menjauhi umara. Hah? Bahkan ada statement yang merendahkan kiai di Nusantara. Satu Habib goblok, satu Habib bodoh. Lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Itu bukan hasut. Ndas kau lah. Pala kau. kaget. Habaib dari mulai dulu. Dulu kapan? Masa Belanda? Dulu kapan? Kapan dulu itu? Secara ilmiah, kapan dulu? Habaib itu kapan dulunya? Dulu kapan? Saya juga bisa bilang, dulu saya itu nggak seperti ini. Dulu sekali dulu.
Cacing pun bisa bilang, dulu saya seekor naga, sekarang saja saya sudah jadi cacing. Dulu, di zaman antah berantah. Ilmiah dong. Kaget, dari mulai dulu, dihasut, difitnah, diteror, macam-macam. Kapan dulu, kapan? Difitnah, dihasut, diteror. Sedangkan muncul di Indonesia habaib itu setelah 98. Masyhur. Sebelumnya kagak ada yang tahu. Dulu tukang obat. Jualan kain sarung. Jualan kain ridak. Jualan siwak. Jualan bukur. Jualan minyak wangi. Kau terlalu ngarang, Beb. Ini moncongnya nih, teman si Bahar. Dan sampai sekarang bila jauh berkiamat itu habaib. Jadi nggak kaget. Tapi kalau muncul cecomok yang model begitu, nggak kaget. Nggak kaget tapi kok panas. Nggak kaget kok meradang. Nggak kaget kok marah. Nggak kaget kok bingung. Nggak kaget kok butuh pembelaan. Nggak kaget tapi shock. Otak kagak ada. Nggak kaget itu. Ya, sudah kadar masa. Sudah kadar masa. Pembahasan seperti ini, kalau memang mau dibahas, itu sudah dibahas dulu oleh Hadratus Syekh apa namanya? Apa? Khalil, itu sudah membahas mestinya. Iya. Tapi mereka lebih alim, lebih tahu, mereka Betul. tidak membahas masalah ini. Karena mereka tahu bahwa yang namanya habaib itu sesuatu yang mutlak keberadaannya. Oh, mutlak. Dulu ulama-ulama dulu nggak mau berkisru, nggak mau ribut, ya cukup berhusnudzan aja. Kalau sekarang melihat tingkah laku orang-orang ngaku sebagai habaib seperti bangsat, suka masukin orang ke penjara, suka memfitnah orang, suka melebih-lebihkan, suka berbohong, suka mengada-ngada, suka memeras orang, suka menipu orang. Makanya muncul sekarang. Kalau habaib dulu nggak seperti itu. Coba lihat habaib sekarang, makanya terjadi seperti ini. Ya, iya. Otak pakai otak. Otak kagak ada, pingin dimuliakan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, tampil. Nggak bisa dipungkiri kok nggak ada bukti. Hah? Kenapa tidak ada satupun yang bisa membantah narasi Kiai Imad? Kenapa tidak ada satupun yang bisa membantah tesis Kiai Imad? Coba kalau nggak bisa dipungkiri, coba jelaskan secara ilmiah. Bukan sebutkan nama-nama kitab, sebutkan orang-orang, nama-nama orang, nama-nama tokoh. Jangan, jelaskan secara ilmiah. Usia seperti ini, tiada lain. Hanya cari popularitas dan ada faktor hasud. Iya, cari popularitas kan orang-orang kalian. Biar nggak usah kerja dapat makan. Orang itu kalau mau terkenal, kata Sayyidina Ali, khalif tu'raf. Khalif Dengar nih, orang itu kalau mau terkenal, tu'raf. Berpalinglah kamu kepada manusia, nanti kamu akan dikenal. berpalinglah kamu kepada manusia, nanti kamu akan dikenal. Betul. Kita lihat siapa orangnya ya. Kalau kita ingin menjadi perhatian orang, ada satu orang datang ke sini, pakai peci kira-kira 1 meter, warnanya merah. Semuanya pecinya kan standar. Dia pakai peci 1 meter, warnanya merah. Begitu dia masuk, semua kasih lihat. Kenapa? Khalif tu'raf. Karena nggak umum. Iya betul. Orang kalau mau tenar berpakaian yang nggak lumrah, nggak umum. Bukan cuma pakai peci merah, pakai baret merah, bintang 9, nggak umum. Norak, pakai jaket di musim panas, jaket bulu, musim panas kemana-mana, nggak umum, kayak orang gila. Makanya tenar. Siapa itu? Yang di sampingmu, Beb. Tuh, si Bahar. Biar terkenal. Oh, berarti rahasianya begitu ya, Beb ya? Oh, si Bahar berarti mengikuti itu. Tapi bukan untuk diajarkan itu. Untuk dijauhkan yang seperti itu. Oh, saya jadi tahu sekarang. Ternyata inspirasi dari itu si Bahar. Makanya berpakaian norak supaya terkenal. Oh, ya, paham saya. Khalif tu'raf. Karena nggak umum. Nah, orang-orang seperti ini separuh gila. Betul, separuh gila. Ini kata teman si Bahar. Ini moncongnya. Orang seperti ini separuh gila, berpakaian norak supaya jadi pusat perhatian. Itu sudah dijelaskan oleh TI waktu yang lalu. Pakai lipstik, ya, pakai pensalis, pakai baret merah, bintang 9, nggak umum. Biar terkenal, itu separuh gila.
separuhnya lagi stres. Paham? Paham, ngerti sekarang kenapa si Bahar berpakaian seperti itu? Supaya terkenal, kata si Bebek ini. Ya, iya, pakai jaket bulu di siang hari, jalan ke bandara, jalan ke kampung-kampung, pakai kacamata hitam, jaket kulit, panas terik, naik moge, biar nggak umum. Ya orang gila nggak umum lah. Kacau, saudara. Separuh gila. Itu separuh gila. Dia mencari popularitas. Betul. Dia mau benturkan Habaib, nggak bisa. Karena keberadaan Habaib itu sudah final. Jadi keturunan Habaib. Final, kapan final? Kapan finalnya? Di masa Mufti Batavia dulu, difinalkan oleh Van der Berg, gitu. Disahkan oleh seorang ahli sejarah Belanda yang bernama Van der Berg. Gitu. Kemudian belagak sebagai pahlawan hari ini. Tidak pernah putus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kalian masih istiqomah dalam rangka mencintai para habaib. Jangan goyah sedikit pun. Jangan, kalau goyah kalian, periuk nasi kami juga goyah. Pokoknya kalian harus ikut kami. Harus jilat kami, harus hormati kami. Seandainya kalian tidak hormat lagi kepada kami mau makan di mana? Oke lah, 1-2 orang sudah banyak mengumpulkan kekayaan. Bagaimana dengan kami-kami yang belum sempat mengumpulkan kekayaan dari para budak? Hah? Kami pingin hidup seperti Ratu Lebah. Kami pingin hidup seperti Ratu Semut. Kami tidak tahu kalau hal seperti ini akan mendatangkan bencana seperti kaum Samud. Walaupun kami semit, nanti bisa jadi kayak kaum Samud. Ya, digulung oleh Allah. Masih istiqomah dalam rangka mencintai para habaib. Jangan goyah sedikit pun. Jangan goyah. Untuk meyakini para habaib. Ikuti para habaib. Juga langkah para habaib. Insyaallah man la salaf bi tariqis salaf la hayya Allah kan ahli. Siapa orang yang tidak berjalan di jalannya para salaf, para habaib, hanya sebaliknya. Oh, salaf itu para habaib ya? Oh, sholatu sholihin. Itu para habaib ya? Baru tahu. Saya dulu nggak pernah tahu kalau itu habaib yang dimaksud. Saya pikir ulama-ulama, orang-orang yang solih. Ternyata habaib ya. Oh, aku terkejut. Aku di mana selama ini? Hah? Qalamullah wa sunnati Rasul. Itu yang perlu diikuti. Dan ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nggak pernah gua dengar habaib. Nggak pernah. Al-habaib warasatul anbiya, nggak pernah dengar gua. Gua yang sering dengar al-ulama warasatul anbiya. Ulama, orang yang berilmu, orang-orang yang solih, itu yang diikuti. Bukan orang yang pakai, orang laki-laki pakai lipstik merah menor, marah-marah di atas podium. Itu contoh nggak baik. Sekarang harus jadi contoh ya seperti itu. Para habaib, kalian akan sesat. Tapi sebaliknya, kalau kalian berjalan di jalannya para habaib, selamat dari dunia sampai akhirat. Gua nggak mau ikut para habaib. Kira-kira gua sesat nggak? Siapa yang bisa menjamin gua sesat di sini? Dan siapa yang bisa menjamin gua selamat kalau ngikut para habaib? Siapa? Mana buktinya secara ilmiah? Kalau seandainya kalian bisa membuktikan kepada saya hari ini bahwa mengikuti habaib itu selamat kita, tidak tersesat kita, gua hari ini juga ikut kalian. Gua tidak akan ikut kalian sejauh kalian tidak bisa membuktikan omongan itu. Tapi kalau ikut ulama, ikut orang alim, ikut ajaran agama, ikuti Rasulullah, gua bisa buktikan kalian akan selamat. Gua bisa membuktikan itu.